Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari bagaimana cara kerja CNC secara hardware, bagaimana cara mengontrolnya, bagaimana cara mengukur posisinya, kita sekarang ganti, yaitu mempelajari CNC, bagaimana cara programnya. CNC programming. Maksudnya di sini bukan untuk membuat CNC-nya, tapi untuk menjalankan CNC-nya. Program-program yang ditulis di sini dalam kode-kode yang disebut G-code atau G-code dan M-code. Biasa orang menyebut G-code saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pemrograman CNC menggunakan kode-kode G-code itu terdiri dari dua macam, yaitu pemrograman secara absolut atau mutlak dan kemudian inkremental. Nanti kita akan bahas apa itu absolut, apa itu inkremental. Nah, secara kode G-code, program yang dimulai dengan G90, namanya G-kode yang selalu pakai G90, ini adalah pemrograman CNC secara mutlak atau absolut. Sedangkan inkremental dimulai dengan G91. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa itu absolut? Nah, pemrograman secara absolut, koordinat tujuan selalu dilihat dari salib sumbu. Kita tahu di sini adalah titik 00. Kalau pahat ada di sini, mau bergerak ke sini, sini koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah 20, 10. Maka yang dilakukan adalah gerak ke 20, 10. Biasa kan? Nah, kemudian kalau menggerakkan lagi, dari sini digerakkan ke sini, ini koordinat berapa? Koordinat 20, 30. Maka perintahnya gerak ke 20, 30. Absolut atau mutlak. Apa bedanya dengan yang inkremental? Kita lihat di sini, kalau inkremental dengan koordinat yang sama, perintahnya lain. Untuk bergerak ke koordinat 20, 10, maka melihat dari titik awalnya. Dari sini ke sini berapa? Ke kanannya adalah 20, ke atasnya 10, maka gerak ke 20, 10. Sekarang dari sini gerak ke sini, ke koordinat 20, 30. Bukan perintahnya gerak ke 20, 30, tapi cukup 0, 20. Artinya apa? Gerak X-nya itu 0, tidak bergerak ke kanan, Y-nya saja yang bertambah 20, dari 10 ke 30. Inilah namanya inkremental. Pemrograman inkremental melihat koordinat tujuan itu dari posisi sekarang. Kalau absolut dari salib sumbu dari sini. Ini posisinya di mana? Tapi kalau inkremental melihatnya dari posisi sekarang. Koordinat tujuan ini dilihat dari sekarang ya, 0, 20. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Inilah pemrograman secara inkremental. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dengan G00. Ini mirip dengan kata-kata go, artinya pergi. Maka ini gunanya G00 adalah untuk bergerak cepat, tidak memakan. Gimana pahat bergerak dengan kecepatan maksimum tanpa memakan. Nah, ini jangan sampai dipakai untuk nabrak benda kerja. Nanti bisa lepas ini pahatnya. Ya. Oke, sebagai contoh di sini G90 artinya adalah pemrograman secara absolut. Oke, kita lihat kembali di sini. G90 adalah absolut, mutlak. Jadi koordinat-koordinatnya dilihat secara mutlak. Kemudian perintah G00X1020. Ini kalau di mesin bubut
Ini bukan XY, tapi sini X, sini Z. Z itu apa? Sumbu perputaran spindle. Kalau spindlenya berputar di sini mesin bobotnya, maka di sana adalah sumbu Z positif ke arah sana. Yang menuju ke sini, maka ini adalah sumbu X. Jadi kalau mesin bobot cuma punya 2 sumbu saja, X sama Z. Lain dengan mesin milling. Mesin milling mempunyai 3 sumbu, mempunyai 5 sumbu, dan lain-lain sebagainya. Yang khusus bobot cuma 2 sumbu, X sama Z. Perintahnya G00 X10, berarti X-nya ini ke 10, kemudian Z-nya ke 20, berarti X10, kemudian Z-nya 20 di sini kira-kira. Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini kita lanjutkan saja. Nah, seperti itu. Ini adalah gerak cepat. Kita lihat G00 X10 Z20 di sini, terus kemudian X30. Setelah dari sini X30, Z-nya tetap 20. Nah, berarti ke sini. Dari sini ke sini. Nah, ini G00 X00 Z00 kembali ke sini. Oke. Ini adalah perintah J code tanpa memakan. M30 apa? M30 menunjukkan akhir program. Jadi setiap akhir program harus dilengkapi dengan perintah M30. Oke, kita lanjutkan lagi. Dengan G01. G01 ini gerak lurus memakan. Kita lihat di sini. Di sini G90 masih absolut. G00 X18 Z20. Berarti X-nya 18, X-nya sini 18 kira-kira di sini. Terus kemudian Z-nya 20. Ya, kira-kira di sini. Gerak cepat dari sini ke sini. Terus kemudian G01 ini gerak memakan. X18, X-nya tetap, Z-nya jadi 02 dari sini ke 02 ke sana. F ini apa? Kecepatan. Fit. Nah, ini kecepatan. Kecepatannya adalah 3. Nah, nanti kecepatannya semakin besar maka dia semakin cepat memakannya. Kalau G01 ada kecepatannya karena kita mungkin melihat kekerasan benda kerja ini. Kemudian G01 X20 Z02, Z-nya tetap 02 di sini, X-nya 20, tarik ke atas. Nah, ke sana. Baru kemudian kalau sudah ditarik ke atas, karena ini masih mungkin memakan, baru setelah lepas baru bisa kita kasih X20 G00. G00 kecepatan tinggi. Balik ke 20 Z20, Z20 X20 ke sini ya. Baru kemudian kita tarik X40 Z30 balik ke sini lagi. Oke, kita jalankan. Makan. Nah, ini karena ini berputar, termakan. Kemudian inilah G01, yaitu gerak memakan dengan membentuk garis lurus. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita mau mengerjakan benda kerja, misalkan benda kerjanya bentuknya seperti ini. Awalnya. Kemudian nantinya jadinya seperti ini. Maka tentunya kita tidak mungkin membobot langsung ke sini. Bisa rompal mungkin bobotnya ya. Nah, maka kita makan sedikit demi sedikit. Makan sedikit demi sedikit, ini namanya roughing atau pengasaran. Jadi dimakan dengan kasar dulu. Sini dimakan, baru kemudian finishing. Finishing itu dengan halus supaya permukaannya halus, mengikuti kontur di sini. Ini adalah finishing. Maka coba kita lakukan. Pertama,
Kita lihat bendanya seperti itu, kemudian kita bagi garis-garisnya. Koordinatnya berapa di sini? Pemakanan pertama koordinatnya berapa? Ini kita cari semuanya. Nah, di sini koordinatnya berapa? Kita cari semuanya. Biasanya bentuk kotak-kotak seperti ini atau bentuk segitiga. Di sini larinya ke sana juga boleh. Ya, tapi namanya roughing tidak ada pengaruhnya. Ini kan baru pengasaran. Nah, ini bisa ke arah sana. Bisa seperti ini. Baru kemudian kalau finishing itu betul-betul lembut, halus. Gerakannya harus pelan-pelan supaya hasilnya jadi halus. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. G90 kita pakai absolut, kemudian G00 ke X40 Z40 di sini geraknya. Kemudian G00 X22 Z40 di sini. Dan kemudian kemana lagi? G01 memakan X22 Z02, X-nya tetap 22 di sini, Z-nya jadi 02 dari Z40 ke 02 dari sini ke sini. Saya memakan sampai sini. Ini bagus, ini benda kerjanya kita gambar dulu di kertas streaming ya, supaya tahu posisi-posisinya lebih mudah. Oke. Dengan G01 saja kita sudah bisa bikin benda seperti ini. Oke. Kalau dijalankan seperti ini jadinya. Kemudian bawahnya lagi dimakan sedikit. Nah, jangan sampai ini dimakan habis. Nah, kalau dimakan habis nanti finishing tidak punya bagian. Karena pahatnya makan benda kosong, tidak bisa halus nanti. Nah, seperti ini. Ini adalah roughing. Dan selanjutnya oke. Terus kemudian setelah itu kita lanjutkan, setelah roughing kita lanjutkan dengan finishing. Nah, ini finishingnya harus pelan sekali. Nah, seperti itu. Tadinya kalau roughing kita kecepatannya bisa agak tinggi, tapi finishing kecepatannya harus betul-betul pelan. Nah, selesai ke M30. Oke, itulah prosesnya. Masih banyak lagi, G00, G01, ada G02, ada G03. G02 ini adalah gerak melingkar searah jarum jam. Kalau G03 berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini kalau kita mau membubut benda kerja yang bentuknya seperti ini, maka ini pakai, karena ini berlawanan arah jarum jam, maka ini pakai G03. Nah, oke. Ada G01 lurus, ada G03 seperti ini, dan lain sebagainya. Kalau sekedar 90 derajat beloknya, maka cukup kita isikan G03 koordinat tujuan, selesai. Tapi kalau ininya tidak 90 derajat, misalkan lingkarannya agak mendatar gini, kita harus menentukan posisi pusatnya di mana. Itu ada I, ada K variabelnya. Oke. Mungkin sekian dulu, hanya sekedar tahu saja kalian. Selanjutnya, orang tidak mau bikin G-code yang betul-betul rumit. Sekarang sudah banyak software. Misalkan kalian gambar pakai CorelDRAW. Gambarnya ini kalian gambar CorelDRAW, kemudian di CAM namanya, Computer Automated Manufacturing. Banyak program-program CAM dari gambar nanti disimulasikan seperti pahat berjalan, nanti tahu-tahu sudah keluar G-code sama M-code-nya. Oke, ini hanya sekedar pengetahuan buat kalian. Nanti kalau ketemu G-code sama M-code biar tidak bingung. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.